saya atau melainkan ini adalah kasih Tuhan sepanjang hidup saya yang selalu menemani saya. Bahkan oleh itu juga karena doa dari Bapak Ibu ya, yang saya rasakan selama ini. Bapak Ibu, saya tinggal di sini sudah, memang dulu saya sudah tinggal di sini ya Bapak Ibu. Tapi setelah saya antar cucu saya Ellen, saya selama di Jakarta ada kurang lebih 3 tahun ya Bapak Ibu. Dan saya balik lagi ke sini. Ini pun bukan oleh yaitu atau kemauan saya, tapi ini oleh karena kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya mengucap syukur terlebih kepada Tuhan, terlebih juga pada jemaat yang selalu mendoakan saya sejak khususnya, baik mungkin di rumah, baik mungkin di gereja ya Bapak Ibu. Saya merasakan itu kuasa Allah senantiasa hadir dalam saya Bapak Ibu. Kalau secara pikiran saya atau hati saya Bapak Ibu, mungkin ya saya tidak ada lagi mungkin ya, tapi karena oleh doa anak saya, karena doa jemaat itu saya boleh ada pada siang hari yang indah ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan ya, memang rencana Tuhan dengan rencana kita sungguh jauh. Saya akan menyaksikan sedikit kan mengenai kehidupan saya Bapak Ibu. Memang dulu ya, setelah cucu saya selesai dari sekolahnya SD sana sini, dia mau ke Bandung ya. Kalau di dalam hati saya dulu Bapak Ibu ya, saya berpikir begini ya, ini pikiran saya ya Bapak Ibu. Nanti kalau cucu saya mau ke Bandung, kalau Bapak Gembala yang antar, mungkin saya tidak ini. Ya, mungkin saya tidak akan berangkat lagi ke sana begitu ya kalau Bapak Gembala yang mengantar. Nah, tapi kalau saya yang mengantar, saya akan tinggal di sana lama. Begitu dalam pikiran saya ya Bapak Ibu. Mengapa saya katakan jauh pikiran Tuhan dengan pikiran saya ya Bapak Ibu? Kalau pikiran saya ya, nanti kalau saya sudah di Jakarta, saya akan di sana lama begitu ya pikiran saya ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu ya, memang saya dalam pikiran saya itu akan lama di sana Bapak Ibu. Saya tidak akan pulang ke sini begitu ya. Masalahnya begini Bapak Ibu ya, anak saya di Jakarta ya ada 3, ada di Bandung, ada di daerah Tangerang Ciputat, ada di Bekasi ya. Jadi kalau dalam pikiran saya bisa lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana begitu ya Bapak Ibu. Kalau di sini kan tidak bisa kemana-mana ya, paling ke hutan ya, rasa ke hutan begitu ya. Nah itulah dalam pikiran saya Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta nanti sebentar saya bisa ke Jawa Tengah ya, kampung halaman saya begitu dalam pikiran saya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, saya udah 1 tahun di sana, tempat anak saya nomor 2 ya. Kata menantu saya katakannya, Mama biarlah tinggal di sini aja lama, biarlah saya urus BPJS-nya katanya ya. Ya kalau gitu saya permisi dulu, saya mau minta dulu surat pindah. Saya katakan, saya telepon sama Bapak Gembala di sini, saya minta ya, nggak boleh katanya, Mama harus pulang ke Kalimantan katanya ya. Nggak dikasih pun nggak apa-apalah pikirku ya. Itu dalam pikiran saya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, nggak dikasih pikirku, nggak usah. Nah, di sini pun bisa aku lama, nggak usah pakai surat pindah. Itulah dalam pikiran saya Bapak Ibu. Yang penting saya nggak di sana.
penting saya di sini. Nah, itu dulu pikiran saya Bapak Ibu. Dalam hidup saya yang kurang seret apa gimana? Atau saya di sini kurang bebas gitu ya? Kalau di sana bisa ke sana ke sini, ke sana ke sini begitu. Di dalam pikiran saya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu ya, tidak dikasih Bapak Gembala ya. Disitulah saya merasakan Bapak Ibu ya, penyakit saya mulailah terasa Bapak Ibu. Tapi saya diam Bapak Ibu, diam. Saya tidak kasih tahu dengan anak-anak saya. Diam saya. Masalahnya saya itu tidak mau menyusahkan anak-anak saya. Biarlah saya tahankan sendiri begitu Bapak Ibu ya. Saya tahankan sendiri. Setelah itu Bapak Ibu, saya 1 tahun di sana, 2 tahun kemudian saya pergi juga ya. Bukan hanya masalah karena COVID ini Bapak Ibu ya. Saya pergi ke Jawa Tengah ya Bapak Ibu, ke tempat adik saya karena saya diundang pesta ke sana, saya dekat istri saya. Di situ saya 5 bulan nggak bisa pulang karena COVID ini ya Bapak Ibu. Tinggallah saya di sana di tengah-tengah keluarga adik saya. Di sana semakin penyakit saya itu semakin parah saya rasakan Bapak Ibu. Badan saya memang gemuk karena makan tidur ya, makan tidur nggak kemana-mana. Tapi penyakit saya juga semakin besar Bapak Ibu ya. Semakin besar penyakit saya rasakan. Itu pun saya tidak kasih tahu sama adik saya. Tidak saya kasih tahu dengan anak-anak saya Bapak Ibu. Karena saya itu tidak mau membebani anak-anak saya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Gembala telepon, "Mama cepat pulang. Mama cepat pulang." Saya menyerah di situ Bapak Ibu. Saya menyerah. Tuhan, jadilah rencanamu sebagai rancangan keselamatan bagi kami. Itulah Bapak Ibu doa saya di sana. Kalau memang kehendakmu saya pulang, biarlah kehendak yang terjadi. Ya, saya akan pulang, saya katakan. Atas itu saya pulang Bapak Ibu, tapi saya tunggu dulu kakakmu mau melahirkan. Itu saya katakan Bapak Ibu ya. Saya pergi ke tempat anak saya nomor 2 Bapak Ibu. Setelah melahirkan 2 minggu, lantas Bapak Gembala telepon, "Mama cepat pulang, saya akan belikan tiket," katanya. Saya katakan dengan menantu saya besok akan ke Bekasi, saya mau pulang. "Kenapa Mama cepat-cepat? Dari sini aja Mama berangkat." "Enggak, saya mau ke Bekasi dulu tempat kakakmu." Mereka pun rasa kayak kecewa begitu ya. Kenapa Mama ini mendadak gitu ya? Saya mendadak ya Bapak Ibu, karena saya merasakan penyakit saya Bapak Ibu ya. Ya udahlah, terserah Mama lah. Saya pergi ke daerah Bekasi, tempat si kakaan. Puji nama Tuhan. Biarlah agak panjang sedikit ya Bapak Ibu, jangan bosan ya. Saya sudah pas 1 tahun ya, di Agustus ini akhir saya dari sana ke sini Bapak Ibu. Saya akan merasakan kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Bapak Ibu, setelah saya nyampe ke Bekasi ya, Bapak Gembala belikan tiket dan saya balik ke sini pada akhir Agustus ya. Saya sudah 1 tahun di tempat ini. Setelah itu sampai sini pun saya masih terdiam Bapak Ibu. Saya simpan penyakit saya. Saya melihat keadaan anak-anak saya Bapak Ibu. Saya tidak mau membebani itulah dalam hidup saya. Saya akan tanggung pikiran saya Bapak Ibu, tapi tidak tersimpan dalam hidup saya Bapak Ibu. Agustus dan sampai bulan 2 di sini Bapak Ibu ya. Setelah itu saya dilihat Bapak Gembala kehidupan saya. Bapak Gembala katakan, "Mama, biarlah Mama saya buatkan tabungan," katanya. "Buat apa ya nanti kalau Mama sakit," katanya. "Benarkah itu buat saya?" "Iya Mama, percaya," kata Bapak Gembala. "Kalau begitu saya mau apa dulu?" Aku dulu bilang, dipanggilnya Mbak Ibu.
mata ya dari Aras Badu sana Bapak Ibu. Di bulan 2 kemarin mata saya dipegangnya. Inilah penyakit saya katakan. Kalau gitu berobat, mari Mama besok kita harus ke Sarukam, kata Bapak Gembala ya. Mengapa saya kasih tahu Bapak Ibu? Karena Bapak Gembala sudah bersiap ya. Kalau tidak Bapak Gembala katakan seperti itu untuk menabung buat saya tidak akan kasih tahu Bapak Ibu. Saya akan biarkan begitu ya. Tapi itulah jalan Tuhan Bapak Ibu ya. Dia siapkan ya. Setelah itu saya dibawanya Bapak Ibu ke Sarukam. Pulang pergi ya, rasanya capek Bapak Ibu ya. Pulang pergi nggak tahu berapa puluh juta habis uangnya untuk pengobatan saya. Tidak bisa di situ, dirujuk lagi ke Sudarso Bapak Ibu ya. Pulang pergi juga Sudarso sana ya Bapak Ibu. Katanya mau dioperasi ya, karena di Sarukam tidak bisa mengoperasi. Saya dirujuk ke Sudarso Bapak Ibu ya. Sampai bulan 4 tanggal 16 Bapak Ibu ya, selesai yaitu pemeriksaannya. Katanya mau dioperasi dan menunggu sampai saat ini juga ya, belum juga dipanggil untuk yaitu operasi. Tapi puji nama Tuhan ya Bapak Ibu, mungkin ini semuanya adalah rencana Tuhan ya. Ini semuanya adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia yang terjadi dalam hidup saya. Inilah yang saya rasakan pada saat ini, kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya Bapak Ibu ya. Kalau saya merasakan penyakit saya kemarin ya, saya seakan-akan tidak ada lagi pada saat ini Bapak Ibu ya. Saking sakitnya yang saya rasakan. Memang tidak kelihatan penyakit itu, tapi saya rasakan begitu sakitnya Bapak Ibu. Saya tahu ini semuanya Bapak Ibu bukan oleh kekuatan dan yaitu kegagahan saya, tapi oleh karena doa Bapak Ibu yang luar biasa bagi saya yang saya rasakan sampai saat ini. Sungguh luar biasa dalam hidup saya Bapak. Saya berdiri juga pada pagi hari juga oleh karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Baik. Jadi saya tidak dapat membalas atas doa-doa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Tidak Tuhan yang memberkati sidang jemaat Tuhan yang ada di sini. Memberkati dan setiap kesehatan Bapak Ibu yang ada di sini, yang selalu mendoakan saya sehingga saya boleh ada sampai pada saat ini. Juga saya tidak henti-hentinya ya Bapak Ibu, karena memang kalau saya rasakan ya sudah mulai pulih ya, sudah mulai pulih saya rasakan Bapak Ibu. Tinggal pemulihannya, tapi belum sempurna begitu ya Bapak Ibu, karena masih ada terkadang saya rasakan ya Bapak Ibu. Biarlah kiranya jangan bosan Pak dalam doa buat saya. Biarlah selalu Tuhan tambah-tambahkan semakin kesehatan dalam kehidupan saya. Terima kasih buat doa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selalu membalas atas doa-doa Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kesaksian saya sampai di sini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kesaksiannya begitu luar biasa dari hambanya. Biarlah terus hambanya ini boleh melihat kemurahan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang hambanya saksikan itu adalah bukti nyata kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh hambanya rasakan di dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mungkin masih ada yang mau bersaksi. Ya, kalau tidak ada, kita persiapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Mari kita persiapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau disegarkan.